Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kasih-Mu tiada henti bagi kami ya Tuhan. Kesempatan demi kesempatan telah Tuhan berikan untuk kami umat-Mu yang penuh kelemahan, yang selalu gagal untuk berbuat baik, selalu saja menyedihkan-Mu dengan tingkah pola kami, tutur kata kami, dan juga pikiran liar kami. Kami mohon, ampunilah kami dan sucikanlah kami, agar kami layak didengarkan oleh-Mu. Di pagi hari ini, kami mau merenungkan kembali firman Tuhan yang akan segera kami baca, karena kami ingin dikenyangkan, sehingga kami bertenaga di dalam menghadapi pergumulan hidup. Kami tetap kuat dan setia kepadamu, dan mata kami dapat memandang jelas jalan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam tangan pengasihan-Mu, kami serahkan doa dan hidup kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat 1-5. Saya akan membacakannya untuk kita. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah kehilangan rasa puas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, surat kedua Paulus kepada Timotius ini masih ditulisnya dari dalam penjara. Ia menceritakan penderitaannya di penjara, memberikan beberapa pesan, nasihat, dan menginginkan Timotius anak didik terkasihnya itu agar segera datang mengunjunginya di penjara. Ia juga meminta dan menguatkan agar Timotius tetap setia walau harus menderita untuk memenuhi panggilan pelayanannya. Ia harus segera memilih beberapa orang yang dapat dipercaya serta cakap untuk mengajar orang lain tentang Yesus Kristus, meluruskan ajaran sesat yang masih saja ada. Paulus juga menyinggung tentang hari-hari akhir menjelang akhir zaman, bagaimana manusia berubah walau secara lahiriah menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan tersebut. Manusia menjadi pribadi yang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, menjadi pembual, menyombongkan diri dan memfitnah, tidak menghormati orang tua dan agama, suka berkhianat, tidak tahu cara mengasihi, menuruti hawa nafsu, dan masih banyak lagi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap manusia di akhir zaman yang digambarkan oleh Paulus ini menunjukkan betapa manusia sudah kehilangan rasa puas. Manusia mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap apa yang dilakukannya kepada orang lain karena sudah menjadi hamba uang. Kita tahu bahwa bila seseorang menjadi hamba uang, mencintai uang, maka di dalam hidupnya uanglah yang menjadi keutamaan. Apapun yang dilakukannya demi uang, karena beranggapan
uang dapat membeli segala sesuatu untuk memenuhi hasrat hidupnya. Bahkan orang rela menjual imannya demi mendapatkan uang. Sifat-sifat buruk yang digambarkan Paulus tadi akan melekat pada dirinya. Belum lama ini, kita menyaksikan berita tentang seorang artis yang harus kehilangan banyak harta karena ditipu oleh orang yang sudah dipercaya sebagai rekan kerjanya. Sebut saja namanya Jessica Iskandar. Ia pun membuat laporan kepada pihak berwajib untuk membantu menyelesaikan permasalahannya dan agar hal yang dialaminya tidak terjadi pada orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, aksi penipuan memang sangat marak terjadi saat ini. Dengan kejeliannya, orang dapat menggunakan kekuatan media sosial untuk membangun citra diri dan kepercayaan orang lain pada dirinya, memamerkan kegiatan palsu, kekayaan palsu, rekayasa usaha, janji memberikan keuntungan besar dengan testimoni yang palsu, dan lain sebagainya, menanti korban yang bisa dikelabui untuk diambil hartanya. Korban bisa datang dari berbagai kalangan, baik orang tua, anak muda, orang miskin, orang kaya, pengusaha, orang biasa, pejabat, public figure, semua bisa tertipu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mencintai uang adalah akar kejahatan. Orang yang cinta uang melakukan apa saja dan tidak peduli penderitaan orang lain. Dan kita sebagai orang percaya harus memperhatikan hal ini agar jangan kita menjadi cinta uang. Kita bisa menjerat dan terjerat. Ingatlah, sesungguhnya uang tidak bisa membeli segala-galanya. Uang tidak bisa membeli keamanan, apalagi keselamatan kekal. Apabila kita diperhadapkan dengan situasi kesulitan keuangan, janganlah hal ini membuat kita hilang harapan. Tetaplah giat bekerja dalam kejujuran, maka Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita, seperti yang dinyatakan Paulus tertulis di Filipi 4 pasal 19 demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon kekuatan agar kita tidak menjadi manusia akhir zaman yang mementingkan diri sendiri dan menjadi hamba uang seperti yang digambarkan Paulus. Jangan sampai tumbuh suatu rasa, yaitu kehilangan rasa puas pada diri kita. Belajarlah untuk mencukupkan diri. Berhati-hati dan ingatlah pesan Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami, kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan sebentar tadi. Firman-Mu mengajarkan kami untuk waspada terhadap apa yang terjadi di hari-hari akhir menjelang akhir zaman, di mana muncul sikap manusia yang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kami memohon uluran tangan Tuhan untuk menopang kami, agar kami tetap mampu mempertahankan diri di dalam pergaulan kami, di dalam berinteraksi sesama kami, sebagai pribadi yang taat, yang selalu cukup dengan apa yang Tuhan telah sediakan bagi kami, sambil kami terus berusaha, bekerja jujur,
dan biarlah apa yang kami perbuat melahirkan kesejahteraan dan berkat bagi orang-orang terdekat dan yang ada di sekitar kami, serta menjadi persembahan yang harum bagimu. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami serahkan perjalanan hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan saja. Jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, bermohon, dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.